Oke, kita udah sampai di destinasi pertama di Cilegon. Ini kita lagi di tempat namanya Bukit Teletubis. Nah, Bukit Teletubis ini sebenarnya kata warga ini namanya Bukit Kembang Kuning, tapi karena sudutnya itu runcing banget, hampir 45 derajat. Nah, jadi dia mirip-mirip bukit di Teletubis gitu. Ini jalannya ke atas ke puncak itu kurang lebih 30 menit jalan kaki, lumayan juga. Nah, terus untuk biaya masuk ke sini itu gratis ya, cuma kena biaya parkir motor sama mobil aja. Motor 5.000, mobil 10.000. Cuma tadi pas nyampe ke sini itu parkirannya ditutup. Lalu coba nanya ke warga sekitar, ini dibuka atau enggak, boleh naik atau enggak. Dan katanya ya boleh naik, tapi nggak ada penjagaan parkirnya, jadi kesini gratis. Hey, that's pretty good. Jalannya cukup nanjak, kita nanjak terus. Kemudian oke ya, kita berikutnya setelah dari Bukit Teletubis, kita jalan ke Nasi Gonjleng buat kita makan siang. Nah, nasi Gonjleng ini katanya khasnya di sini nih. Perjalanannya sih sekitar 40 menit, lumayan jauh ya, 20 km. Jadi tetap ikutin aja. Kita di kota Cilegon. Ini depannya seperti ini guys. Nah, jadi ini makanan khas sini ya. Assalamualaikum teh. Oke ya, jadi ini nasi gonjlengnya ya. Nah, ini nasi rempah tambah daging ya, ada sambalnya, ada acarnya. Nah, nasi gonjleng ini katanya dikategorikan makanan istimewa yang dimana mereka setiap hari raya lebaran atau misalnya hari-hari besar mereka ada menu makanan ini. Jadi masyarakat daerah Cilegon dan sekitarnya menyebutnya dengan nasi gonjleng itu yang berarti makan beramai-ramai atau bersama-sama. Nah, kalau di sini makan bersama itu gonjlengan ya, atau nasi gonjleng. Oke, kita coba nasi gonjleng ini. Ini daging-daging diiris-iris. Enak, lumayan. Bukan lumayan sih, enak sih ini. Rempah-rempahnya apa aja ya. Jadi nasinya itu jadi berwarna kecoklatan gitu. Mantap sih. Nice. Oke, kita udah kenyang sekarang setelah makan nasi gonjleng ya. Ini sekitar jam 1. Kayaknya mau check-in dulu ke hotel, istirahat dulu, cuci muka. Tadi habis dari Bukit Teletubis soalnya itu benar-benar keluar keringat dan menguras tenaga. Nanti sore kita akan explore lagi kota Cilegon. Oke, tetap saksikan. Dalam perjalanan ke hotel, ada satu ikon menara yang menarik perhatian, yaitu Masjid Agung Kota Cilegon.
Masjid ini dibangun pada tahun 1596, tepatnya pada masa penjajahan Belanda, dan masjid ini setidaknya sudah direnovasi sebanyak 3 kali. Masjid ini memiliki 3 lantai, yaitu lantai basement dengan luas 1175 meter persegi, lantai dasar dengan luas 1372 meter persegi, dan lantai 1 dengan luas 1073 meter persegi. Di lantai basement, di sana terdapat tempat wudhu dan toilet. Di lantai dasar digunakan sebagai ruang sholat utama, sementara di lantai 1 digunakan untuk ruang sholat wanita, atau tambahan ketika sholat Jumat atau sholat Idul Fitri dilaksanakan. Oke, kita udah sampai ya di Paradiso Coffee, bukan cafe. Ada kesalahan. Nah, kita lihat tempatnya. Kita balikin dulu kamera ke kamera depan. Oke, habis ngafe, habis santai-santai, kita lanjut makan. Kita makan di yang lagi viral di Cilegon. Ini ada sop mak garang, ya. Kalau kata orang Indonesia itu kalau kita belum ketemu nasi ya tandanya belum makan. Jadi kita makan lagi. Salam. Oke, sekarang saya ada di Sop Mak Garang Cilegon ya. Di sini katanya lagi viral, kemarin sampai 1,5 jam ngelihat orang-orang pada ngantri di sini. Tapi saya kesini hoki ya, datang ke sini langsung disambut, langsung dapat tempat duduk, langsung pilih menu dan gak ekspektasi banget ini cuma sekitar 2 lagu tadi nunggunya. 2 lagu langsung menunya keluar semua, jadi pelayanannya bener cepat banget. Jadi kayaknya mungkin yang tadinya ngantri-ngantri sekarang udah diperbaiki kayaknya ya. Oh my god! Wow! Nah, kita cobain. Kita coba dari sop dulu ya. Oh, pedes sih ini. Buat orang-orang yang demen spicy food, ini mantap sih. Pedes, ada asam-asamnya. Coba kita coba satenya ya. Kalau aku sih lebih prefer sopnya ya daripada satenya. Satenya kayak ya enak tapi kurang istimewa gimana. Oke. Kalau di penilaian mungkin 9 lah. Oke, kita lanjut makan. Oke, kita makan udah selesai. Makanannya mantap sih, sedikit koreksi. Tadi makan itu makan sop sama sate. Sebenarnya satenya itu enak ya, cuma rasa sopnya itu benar-benar kuat. Jadi nggak ada yang gagal di situ, semuanya enak. Cuma karena rasa sopnya kuat, jadi rasa satenya ya kerasa biasa aja. Setelah dicoba tanpa sop, satenya disisain terakhir, oh ternyata enak juga satenya. Ya, yang terakhir kita lanjut jalan ke alun-alun kota Cilegon. Ya, ini hari terakhir, ini destinasi terakhir di hari pertama. Ya, kita di Cilegon. Katanya alun-alun kota Cilegon itu ada pertunjukan air mancur sekitar jam 8 sampai jam 10 dimulainya. Jadi sekarang itu jam 20 lebih 17 ya, jam 8.17. Kita lihat di
di alun-alun kota Cilegon ya, kita record supaya teman-teman semua bisa nonton keseruan dari alun-alun kota Cilegon. Oke, tetap saksikan di vlog ini. Mari kita lihat alun-alun kota Cilegon. Oke guys, setelah kita sarapan di hotel, kita lanjut jalan-jalan di Cilegon hari kedua. Nah, di hari kedua ini rencananya kita mau nyebrang pulau ya. Kita akan berangkat ke Pulau Merak Kecil. Sebenarnya minggu kemarin habis dari pulau sih, Kepulauan Seribu, Pulau Pelangi. Tapi sekarang kita berangkat lagi ke pulau lagi. Tiap minggu ke pulau, makin hitam aja ini kulit. Oke. Nah, ini panas banget nih pasti mobilnya di depan. Mobilnya kebagian parkirnya malam di depan. Oke, kita panasin dulu mobil, dinginin AC, lalu kita berangkat ke Pulau Merak Kecil. Tetap saksikan ya guys. Parkirannya kayak gini ya. Jadi suasananya itu masuk gang kecil. Tapi lewat gang kecil. Nah, perahunya kayak gimana ya? Kita lihat. Wah, itu ternyata pulaunya kelihatan. Tuh. Ini jaraknya deket banget kan. Nyebrangnya cuma tuh, pulaunya kelihatan yang itu loh. Ini pulaunya nih. Buat berangkat ke sana berapa Pak biayanya Pak? 20.000 satu orang. 20.000. Itu pulang pergi ya Pak ya? Pulang pergi ini murah loh guys. Kalau tapi rame, ya kalau rame gimana, Pak? bisa 15.000. Oh, kalau rame-rame. 10 orang. Ya. Jadi kita berangkat ke sana, kalau mau pulang tinggal telepon ya Pak ya. Iya, Mulai dibuka ini dari tahun kapan Pak? kapan ya? Baru-baru ini sih Pak, belum lama Pak. Kurang lebih udah 3 tahunan inilah. Oh baru, kalau yang ini maksudnya? Maksudnya wisata pulaunya. Oh, Kalau wisata di sini pulaunya. mah udah lama. Oh. Udah. Memang awalnya kan bukan tempat wisata awalnya. Merak udah nggak ada tempat wisata lagi, jadi Buat tempat wisata. Iya. Oke ya, kita mau naik perahu. Perahunya ngeri sih, tapi asik. Antar dulu lah. Namanya siapa Falah Bang. Hah? Falah. Falah. Sama Falah nih. Kita berangkat Kita berangkat nyebrang ke Pulau Merak Kecil sama apa ya? 5 hours later. Lupa namanya. Sama Kapten Falah lah. Kapten. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh, di sebelah sana itu langsung lautan. Kayaknya Pulau Sumatera. Sumatera di mana, Ah? Arahna. Oh, kan itu. Oh, benar itu Sumatera.
Oke. Ya, kita udah nyampe. Perjalanannya Beda. cuma nggak sampai 2 menit. 1 menit sih enggak, tapi 1 menit lebih lah. Nah, ini di sini ada uang tiket masuk lagi, partisipasi kebersihan dan kelestarian Pulau Merak Kecil. Tiket masuknya murah ya, cuma Rp2.000. Jadi kita tadi di sana nyebrang ke sini 20.000, terus ada tiket masuk 2.000, cuma masuk 22.000. Ah, murah-murah lah di sini. Kita lagi snorkeling di Pulau Merak Besar ya. Sini ada 2 pulau ya? Iya, ada 2 pulau. Merak Kecil, Merak Besar. Merak Besar. Tapi kenapa snorkelingnya di sini? Karena karang-karangnya bagus. Lebih bagus di Merak Besar. Iya. Kalau Merak Kecil biasa aja gitu. Iya, lebih banyak ikannya juga gitu. Jadi tempat yang paling asik buat snorkeling di sini tuh di Pulau Merak Besar. Di Pulau Merak Besar. Iya. Udah berapa jam nyelam, A? Udah baru 1,5 jam nih. Oh, sehari berapa jam? Biasanya itu 3 jam. 3 jam. Iya. Udah istirahat? Istirahat dong, Oh, istirahat. minum ya kan, minum air putih tapi bukan minum air laut ya. Oke, aja. Nah, Bang. Oke, kita baru selesai snorkeling di Pulau Merak Besar. Jadi Pulau Merak itu terbagi 2, Pulau Merak Besar, Pulau Merak Kecil ya. Yang tadi kita kunjungin itu Pulau Merak Kecil. Terus kalau kita mau snorkeling, itu kita pakai lagi perahu ke Pulau Merak Besar. Jadi snorkelingnya itu bukan di Pulau Merak Kecil, karena yang bagus itu karang-karangnya itu di Pulau Merak Besar. Nah, Pulau Merak Besar, tapi di situ nggak ada penghuninya ya. Di situ penghuninya adalah kawanan monyet. Dan Pulau Merak Besar itu nggak bisa dijadikan tempat wisata. Kenapa? Katanya dilarang sama Dishub. Kalau dijadikan tempat wisata itu mengganggu perairan, mengganggu lalu lintas kapal-kapal yang akan ke Pelabuhan Merak kalau misalnya dijadikan tempat wisata. Tapi kalau sekedar snorkeling terus balik lagi itu nggak apa-apa, karena nggak akan padat juga kalau misalnya kayak gitu. Yang terakhir kita akan menuju ke Benteng Spellwitch kalau nggak salah ya namanya, ke Benteng Spellwitch. Nah di situ itu tujuan terakhirnya kita. Lalu setelah itu balik lagi ke Jakarta, kerja lagi, dan sampai ketemu lagi nanti di weekend. Oke, ikutin terus di channel My Weekend. Oke, kita udah sampai di Benteng Spellwitch ya. Ini dari parkiran langsung terdengar suara dangdut. Ya, benteng ini adalah benteng peninggalan Belanda nih. Dari bentengnya ini batu-batu disusun sih. Wih, ada ibu-ibu dangdutan cuy. Kita lihat nih ibu-ibu dangdutan. Sumpah sih, udah ngelewatin dangdutan 1, ada dangdutan kedua dong. Ini benteng dijadiin tempat dangdutan di mana-mana. Nah, ini ada informasinya ternyata. Informasinya, Benteng Spellwitch merupakan peninggalan struktur yang dibangun oleh VOC. Ya, perlu kalian tahu yang menjajah kita itu bukan Belanda tapi VOC cuy. Ketika Kesultanan Banten masih berdaulat, benteng ini dirancang oleh Hendrik Lukaszon, Jenderal VOC Cornelis Jans Spelman. Ya, ini dari tahun 1861 berarti dibangunnya.
Oke. Kita masuk ke bentengnya. Bangunan benteng ini berdenah persegi panjang dan dikelilingi dengan tembok pertahanan setinggi 3 meter, di mana setiap sudutnya terdapat bastion atau ruang jaga. Pada bagian luar benteng terdapat parit yang berfungsi untuk mempersulit musuh yang hendak masuk ataupun menyerang. Sedangkan di dalam benteng Spellwitch dapat ditemukan rumah komandan, gereja, ruang penyimpanan senjata dan mesiu, kantor administrasi, dan kamar dagang. Sayangnya, ruangan-ruangan di dalam benteng tersebut kini telah hancur dan tinggal pondasinya saja. Hanya bagian dari benteng Spellwitch seperti tembok dan bastion yang masih dapat dinikmati keindahannya. Selain itu, ada pula kompleks pemakaman orang-orang Belanda. Salah satunya adalah milik komandan Panglima Perang dari Belanda yang berjaya pada saat itu. Ini isinya apa, Pak? Mana? Di sini. Ini lorong penjara bawah tanah. Ini Penjara bawah panjangnya tanah. Sekitar 13 meter. Yang pernah dipenjara di sini? Nah, waktu zamannya perang itu dapat tawanan musuh dibawa masuk ke sini untuk tahan sementara. Tuh. Sementara, tapi ada penjara yang lain kalau misalnya dipindahin gitu. Iya, dibawa ke sini kan, ke sana. Terus dibelok sana. Oh. Ini panjang 13 meter. 13 meter. Untuk keluar lagi ke sini. Bisa masuk, Pak? Bisa. Kalau Bisa. mau masuk buka, kalau Bapak kan yang ngurus di sini. Oh, Bapak yang ngurus. Iya. Silakan masuk. Wah, Di belokan ada tangga. di belokan ada tangga ya, Pak? Oh, ada yang buang sampah dari dalam ya, Pak? Dari luar, dari atas. Iya, Pak. Ini dulu. Di sini apa, Pak? Ini dulu tempat penyimpanan senjata. Oh. Ini dulu tertutup gelap, nggak ada cahaya pisan. Ini gara-gara hancurnya dulu saling merebut kepercayaan. Yang penjara tuh ini. Iya. Deket banget penjara sama gudang senjata ya, Pak? Kalau itu kan kecil. Iya, iya. Bisa Oh, iya. 7 dikali berapa ini, Pak? 7 kali 5. 7 dikali. Nggak panjang 7. Tahu gak ini apa? Ini penjara. Mau di penjara gak? Ayo, di penjara. Ayo di penjara. Ayo sini. Sini, Dek. Oke, itu dia keseruan kita di kota Cilegon.